Dengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Permisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Permisa. Pada kesempatan kali ini kami bertiga ada Arindia, saya sendiri Muhammad Hasan Jadan dan Muhammad Farel akan membahas mengenai sinergi antar lembaga daerah khususnya pembangunan di Pahlawan Street Center atau PSG bersama narasumber kami yaitu PID Persetia AMD Subkoordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan perwakilan dari Hmm, Dinas PUPR Kota Madiun. Selamat sore Pak ya, Edi. betul. Oke, selamat sore. Terima kasih teman-teman dari UGM ini. Ki. Nggih, sehat nggih. Oke, siap. Eh, Alhamdulillah. Monggo-monggo. Sebelum memasuki sesi wawancara kali ini, kami akan menjelaskan sedikit nih tentang Pahlawan City Center. Pahlawan City Center Oke. atau disebut dengan PSG merupakan destinasi baru yang ada di Kota Madiun. Kata orang-orang, destinasi ini mirip dengan Malioboro-nya Jogja. PSI ini berada di Jalan Pahlawan, Kota Madiun, dibangun pada akhir tahun 2019, menelan biaya sekitar 11 miliar dan diresmikan bersama dengan patung Merian pada 21 April 2021. Oke, monggo lanjut. Baik Pak, untuk pertanyaan nomor satu yaitu untuk pertanyaan pertama, apa sih Pak yang mendasari dibangunnya Pahlawan Street Center ini dan apa yang membedakan Pahlawan Street Center ini dengan kawasan Malioboro Yogyakarta? Oke, terima kasih atas atensi dari teman-teman UGM atas samponiku untuk membuat PSC sebagai salah satu bahan napa niku diskusi mata kuliah nggih. Terus terang untuk apa yang menjadi alasan dari dibangunnya PSC ini sebenarnya dulu di akhir nggih, di akhir tahun 2019 itu merupakan awal-awal napa niku Pak Wali Kota Maidi menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Nah, beliau mempunyai ide di mana ingin membuat sebuah konsep trotoar yang aman, nyaman dan napa niku bisa dimanfaatkan semua orang, baik bagi pejalan kaki, buat pariwisata dan lain-lain. Intinya trotoar yang lebar, kemudian apa niku dilengkapi dengan fasilitas disabilitas, fasilitas kaki yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Oke. Terus kemudian apa yang membedakan Pahlawan Street Center dengan Malioboro Jakarta? Intinya dari awal apa niku maksud tujuan dari pembangunan sama nggih. Intinya ingin menciptakan sebuah pertama destinasi apa tuh? Itu dulu menciptakan sebuah sarana prasarana umum yang aman, nyaman dan layak dimanfaatkan oleh semua masyarakat di Kota Madiun khususnya dan seluruh warga di sekitar Kota Madiun. Sehingga napa niku selain itu juga sebagai destinasi wisata karena Kota Madiun ini bukan kota seperti Magetan, kota seperti Gunung Kidul yang mempunyai destinasi wisata alam. Jadi kita harus menciptakan sendiri napa niku pusat-pusat napa niku keramaian pusat wisata. Oke, jadi intinya konsepnya mungkin ya agak mirip lah, tapi kita ingin menciptakan napa niku pedestrian dengan kearifan lokal di Kota Madiun. Ngoten. Oke, lanjut. Baik, berarti berbeda ya Pak ya, PSC dengan Malioboro. Oke, prinsipnya Uh, sama, tapi kita ingin napa niku memasukkan kearifan lokal Kota Madiun di dalam napa trotoar tersebut baik dari nanti mungkin kan kita lebih bahas berlanjut nanti desain lampu, desain meja kursi, macam-macam lainnya. Itu bukan Baik, terima kemarin hasil uh, nggih, hasil diskusi dan apa audiensi dengan Bapak Wali Kota bahwa desainnya memang kita harus punya ciri khas Kota Madiun ngoten. Nggih. Oh, baik, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Hmm. yaitu apa peran PUPR dalam proses pembangunan Pahlawan Street Center ini, dan bagaimana sih Pak tahapan yang dilaksanakan agar pembangunan Pahlawan Street Center ini terlaksana dengan baik? Nggih. Peran Dinas PUPR dalam pembangunan PSC ini di mana pada waktu akhir tahun 2019 memang betul tadi disebutkan oleh teman tadi Mas tadi Mas Mas Ahsan, Pak Hasan, tadi Pak. Ahsan. Iya, Mas Ahsan. Anggi. Ini pembangunan apa niku PSC dimulai tahun 2019 di mana di awal apa niku pemerintahan Pak Maidi di mana peran PUPR pada waktu itu kita menjadi
OPD yang pertama kali membangun PSC, di mana kita melakukan perencanaan, pembangunan, serta nopo niku desain kita juga nopo niku mulai di tahun akhir 2019 itu. Kemudian tahapan yang dilakukan sebelum pembangunan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada perencanaan, ada diskusi, ada audiensi dengan Bapak Wali Kota dan beberapa OPD juga, karena kita ingin nopo niku membangun PSC ini sebagai sebuah nopo niku pusat keramaian baru gitu nih. Selain untuk tadi yang saya sampaikan sebagai nopo niku sebagai sarana dan prasarana bagi warga yang aman dan nyaman untuk pengguna jalan. Oke. Baik, yang selanjutnya Pak, eh, seperti yang kita tahu, PSC ini kan letaknya berada di dekat Kampung Lodayan ya Pak ya. Oke. Nah, bagaimana sih Pak tanggapan masyarakat Kampung Lodayan dan sekitarnya dengan adanya pembangunan PSC ini? Oke. Kebetulan tanggapan dari masyarakat sangat baik sekali, respon dari masyarakat sangat baik, mengingat nopo niku dengan ada PSC ini menarik lebih banyak nopo niku pengunjung, tidak hanya dari dalam Kota Madiun, namun juga dari luar Kota Madiun. Mereka berbondong-bondong ingin nopo niku menikmati PSC. Kebetulan letak PSC ini sangat strategis. Kan di Lodayan itu juga ada nopo niku, Kampung Lodayan kan ada nopo niku, ada matahari itu. Ada matahari, depannya ada Maju Hardware, ada nopo niku, Plaza Lawu. Intinya di area nopo niku PSC ini sebenarnya di waktu yang lalu sudah banyak keramaian-keramaian, ada mall, ada rumah sakit, ada rumah sakit pemerintahan. Jadi kita tinggal nopo niku meningkatkan aja fasilitas-fasilitas yang ada disebut di tempat tersebut untuk nopo niku lebih menarik lagi kunjungan dari masyarakat di Kota Madiun dan luar Kota Madiun. Jadi intinya dengan adanya PSI ini tentunya lebih nopo menambah dan meningkatkan perekonomian dari warga sekitar PSC dengan adanya kunjungan seperti yang kita lihat di nopo niku lingkungan PSC yang diwadahi di area Lodayan di nopo sebelah utarane Lau Plaza itu kan ada nopo niku Lau Plaza itu yang apa Presiden Plaza apa Madiun Plaza ya itu pedagang-pedagang lokal diwadahi dengan adanya PKL-PKL untuk pusat kuliner di masyarakat di sekitar area nopo PSC tersebut. Oke, monggo lanjut. Nah, selanjutnya Pak, Oke. lembaga daerah apa saja sih Pak yang ikut berperan dalam pembangunan Pahlawan Street Center ini, dan juga apakah ada lembaga pihak lain di luar lembaga daerah yang ikut serta dalam pembangunan PSC ini Pak? Oke, terima kasih. Untuk lembaga daerah atau OPD yang terlibat dalam pembangunan street center ini banyak sekali. Banyak sekali OPD yang terlibat. Pertama, Dinas PU, terutama nggih. Dinas PU yang membangun infrastruktur trotoar, kemudian meja kursi dan sebagainya. Kemudian untuk pengadaan pohon, mereka didatakan dari Perkim. Jadi Dinas Perkim yang bertanggung jawab atas nanti menanam pohon. Kemudian di LH, Dinas Lingkungan Hidup, mereka bertanggung jawab atas kebersihan dengan menyiapkan fasilitas kebersihan tempat sampah dan kemudian menjaga kebersihan di lingkungan area PSC tersebut. Kemudian ada lagi mungkin dari Dinas Pariwisata, mereka sangat rutin melakukan event-event seperti yang terbaru sekarang ini yang masih sekarang berjalan, yaitu event drum band nasional Mas, yang Pak. juga nopo niku berjalan di area PSC. Oke. Kemudian sering sekali banyak event-event yang dilakukan di PSC yang dimonitori oleh Dinas Pariwisata. Kemudian Dinas Perhubungan juga ada nopo niku ada kontribusi di PSC ini di mana mereka menyiapkan banyak sekali nopo niku rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas. Kemudian juga menyiapkan bus mabur. Bus mabur yaitu bus gratis untuk pariwisata keliling Kota Madiun. Kemudian apakah ada lembaga di luar OPD nggih, di luar pemerintah kota nggih yang membantu bangunan? Tentunya ada, di mana ini adalah peran dari CSR. Jadi
perusahaan-perusahaan dan pengusaha lokal di Kota Madiun mereka melakukan CSR seperti Bansatim. Bansatim membantu membuat gapura, membuat apa niku fasilitas di area PSC, kemudian ada lagi itu toko komputer apa tuh Mas Hardware tuh nggih. Itu yang kemarin CSR apa itu? CSR Menara Eiffel. Itu Arrival. bukan CSR juga. Nggih. Jadi tidak hanya dari OPD Kota Madiun, tapi juga banyak CSR dari luar OPD. Nggih. Masih, monggo. Nah, selanjutnya sinergi antar lembaga daerah maupun pihak lain itu seperti apa sih Pak yang membuat pembangunan Pahlawan Spirit Center dapat berjalan dengan lancar? Nggih. Seperti yang saya sampaikan tadi, antara OPD dengan di luar OPD nggak tadi ya? Di luar namanya lembaga nggih. Antara lembaga atau dengan luar lembaga? Antar lembaga dan pihak lain dan pihak Nggih. luar OPD tadi Pak. Nggih. Kan berarti kita ada dua konteks ini. Pertama yang di dalam lembaga. Intan di dalam lembaga ini sudah nomor niku seringkali di nomor niku kita berkoordinasi, kita melakukan koordinasi, ada pembagian tugas di mana ya seperti saya sama tadi, Dinas PUPR bangun fasilitas trotoar dan pelengkapnya, itu kemudian pergi bangun pohon dan lampu-lampunya, Dinas LH kebersihannya. Jadi kita sinergi dengan arahan Bapak Wali Kota, di mana masing-masing OPD sudah ada tugas masing-masing sesuai tupoksinya. Jadi tidak berbenturan. Untuk dinas yang di luar pemerintah kota, mereka diwadahi dengan CSR yang di Nopaniku, CSR yang koordinator oleh Bapeda. Jadi CSR koordinator Bapeda Kota Madiun, mereka mau CSR apa intinya? Mungkin CSR lampu, yang kayak lampu yang warna-warni itu, CSR dari Indosat, ada CSR dari Bansatim, banyak sekali CSR Kota Madiun, dari pengusaha-pengusaha Kota Madiun dan perusahaan yang membantu napa niku meningkatkan keindahan Kota Madiun. Oke. Monggo lanjut. Selanjutnya apa ada kontraktor yang digunakan untuk pembangunan PSC ini apa sama Pak untuk setiap bagian seperti sumber umis, sumber wangi dan sebagainya itu Pak? Oke. Pertanyaan bagus. Kebetulan PSC ini di napa niku pembangunan kan secara tender nggih, secara lelang terbuka. Jadi antara pembangunan 2019, 21, 22 ini kontraktornya berbeda-beda. Jadi antara yang kemarin sumber UMIS dengan yang apa niku, yang dengan PSC berbeda. Jadi dengan ada tender ini apa kompetisi nggih, kompetisi kontraktor untuk membangun lebih baik, lebih apa niku, lebih bisa diwadahi. Ngoten. Jadi beda-beda intinya kontraktornya. Nggih. Terus selanjutnya apa ada hambatan Pak yang dilalui oleh Dinas PUPR, lembaga daerah maupun pihak lain dengan pembangunan PSC ini Pak? Kalau untuk hambatan mungkin dulu di awal-awal Mas Ge. Di awal-awal mungkin masyarakat masih napa niku masih belum familiar dengan trotoar yang lebar. Dulu mungkin mereka masih terbiasa dengan trotoar yang 1,5 meter, terus kemudian naik mobil di tengah kota sangat apa niku kencang, dan dengan ini ada mungkin ada batas juga, batas toko-toko warga itu yang apa itu atapnya menjorok di jalan. Jadi atap toko itu dulu sebelum ada PS itu banyak yang menjorok ke jalan. Jadi mereka itu tidak memenuhi napa niku aturan. Tapi dengan adanya PSC ini kita mengadakan sosialisasi terkait batas-batas tanah warga, terkait napa niku batas kecepatan. Jadi masyarakat biar napa niku tidak kaget gitu. Tapi intinya mungkin di awal-awal saja sih masyarakat ada sedikit kaget dengan napa niku perubahan dari yang semulanya jalan lebar mereka bisa naik mobil banter karena kan jalannya lebih agak berkurang, tapi dengan konsekuensi napa niku lebih nyaman bagi pejalan kaki dan lebih indah. Kemudian juga napa niku toko-toko yang dulu melanggar batas sekarang alhamdulillah sudah ditertibkan sehingga sekarang tampak kelihatan lurus, tidak ada napa niku
toko-toko yang melanggar batas terutama atap yang paling sering banyak terjadi itu dan pagar. Oke, Oke Pak, monggo lanjut. itu Hmm. kan Pak Maid ini kan oh, proyeknya Pak ya Pak Hmm. Maidi itu terobsesi dengan Jogja katanya sih. Apakah setiap Hmm. tahunnya itu pemerintah Kota Madiun itu memberikan dana untuk pembangunan PSG? Kalau ada itu berapa kisarannya Pak kalau boleh tahu? Oke. Dalam setiap tahun mulai tahun 2019, 20, 21, 22, Kota Madiun aktif untuk memberikan apa niku, anggaran khusus di PSC ini. Mulai 19 kemarin ada pembangunan awal dimulai napa niku depan balai kota sampai Bang Jatim. Kemudian tahun 2021 itu menelan anggaran sekitar hampir 1 miliar. Kemudian di tahun 2020 itu dilanjutkan mulai sumber Umis nggih. Sumber Umis sampai ke perempatan perempatan Tugu Tugu. atau nggih Tugu 2 km. Kemudian tahun 2021 lanjutkan lagi dengan apa niku dilanjutkan Jalan Jawa. Jalan Jawa kan juga bagian dari PSC. Kemudian tahun 22 ini kita lanjutkan lagi menyambung Jalan Jawa sampai Dr. Tomo. Kemudian di tahun 2023 ini kita sudah mulai launching. Kemudian kebetulan ini sudah launching, ini launching lelang ini bagian Cipta Karya. Ini mereka menambah fasilitas lagi yaitu di Pahlawan Business Center. Nah, mungkin kalau jenengan yang Kota Madiun dulu ngerti apa bekas lapangan tenis Kodim. Nah, Kodim. sekarang dilebarkan, Iya. sekarang dilebarkan jadi nopo niku Jadi area terbuka area terbuka. Pahlawan Business Center. Nggih, Pahlawan Business Center kemarin kayak event terbaru kemarin ada festival pecel, kemudian ada festival mobil klasik, kemudian yang terdekat ini nanti juga ada nopo niku festival lainnya. Intinya untuk mendukung apa? Untuk menarik pariwisata. Intinya keramaian-keramaian kita ingin mencatatkan keramaian-keramaian yang bisa menarik wisatawan dari dalam maupun luar Kota Madiun sehingga mereka yang datang ke Kota Madiun bisa napa niku berbelanja, bisa mungkin sekedar makan minum atau mungkin bisa menginap. Jadi Kota Madiun tambah lebih ramai dan tujuan akhirnya lebih meningkatkan napa niku kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Mungkin tadi untuk pertanyaan nilai nominalnya ini berbeda-beda tiap tahun antara 5 sampai 10 miliar gitu, tiap tahunnya. Oke. Monggo lanjut. Oke Pak, itu kan berarti kan kita sudah tahu sih konsep pahlawan city center itu maunya gimana dan kayak Hmm, memberikan ruang kepada jalan kaki gitu ya Pak ya. Eh, apa sih Pak, apa dampak yang didapat dari betul. pembangunan pahlawan city center ini bagi Kota Madiun Pak? Oke. Dampaknya mungkin sebagian tadi sudah saya singgung ya. Iya, Dengan iya. adanya PSC ini orang cenderung berduyun-duyun Kota Madiun, baik itu penduduk lokal maupun apalagi yang penduduk luar kota. Mereka berduyun Kota Madiun, apalagi dengan adanya event-event terbaru ini yang baru selesai sore ini, event drum band yang Parade levelnya Nusantara. nasional, nggih pada Nusantara level nasional yang mengadakan apa? Dari Akpol tadi nggih. Dari Apa Akpol. drum band Akpol juga dan seluruh drum band di Indonesia itu terbukti efektif untuk menarik wisatawan. Dengan adanya wisatawan ini kan ada apa niku dampak lainnya, berdampak efek domino nggih. Nanti mereka berbelanja, makan minum, makanan, minuman, mungkin juga kan dekat dengan mal-mal, berbelanja dengan pakaian, mungkin juga lainnya. Mungkin kalau luar kota jauh bisa menginap Kota Madiun. Jadi dengan adanya BSC ini bisa menarik wisatawan intinya, wisatawan lokal maupun luar Kota Madiun. Terus terang dalam beberapa waktu ini kita juga menerima banyak sekali studi banding dari baik dari dalam napa niku wilayah Jawa Timur maupun di luar kota Jawa Timur. Yang terbaru nanti hari Senin nanti ada Pemda dari Cirebon nggak salah nggih. Itu juga akan studi banding terkait PSC. Jadi hampir namanya tiap bulan tiap minggu ada napa niku Pemda dan pemerintah kota yang melakukan studi banding. Oke. Monggo. Setelah ya, jadi kan kita tahu ya saat untuk Kota Madiun seperti apa. Sekarang nih Pak, apa sih Hmm, manfaat yang didapat dari pembangunan Pahlawan City Center bagi masyarakat sekitar nih, khususnya masyarakat sekitar seperti kayak Kampung Lodaya, terus kayak hmm, sekitar masyarakat Jalan Perintis Kemerdekaan tuh kayak gimana gitu dan lainnya. oke. Seperti yang kita ketahui
yang seperti sedikit yang sudah saya singgung di depan kita tadi, nggih. Masyarakat di Lodayan itu sebagian sudah diwadahi dengan adanya apa, pedagang kaki lima yang di Jalan Lodayan, nggih. Sepanjang Lodayan kan ada area PKL itu di sebelah utarane napa niku? Mall itu apa tuh? Plaza Madiun. Matahari. Nggih, Plaza Madiun Matahari. Kemudian yang di Jalan Perintis juga banyak pedagang-pedagang lokal yang menjajakan napa niku? Menjajakan dagangannya di UMKM. sekitar nggih, UMKM, terutama UMKM sangat napa diwadahi sekali di Kota Madiun ini. Nggih. Jadi, warung-warung yang sekitar napa niku Jalan Pahlawan yang mungkin dulunya hanya melayani dari napa warga lokal maupun dari pekerja-pekerja di dalam Kota Madiun, sekarang dengan adanya PSC, warga warga luar kota yang masuk mereka berbelanja di UMKM lokal yang ada di sekitar PSC tersebut. Nggih. Monggo. Bagaimana sih Pak Hmm. rencana ke depan untuk pembangunan Pahlawan Street Center ini? Kan kita sudah lihat sih Pahlawan Street Center itu udah Hmm. bagus nih. Apakah ada rencana ke depan untuk pembangunannya itu seperti apa gitu Pak? Nggih. Tentunya kita tidak hanya berpuas diri dengan apa pencapaian sekarang, ya. Kita tetap melakukan inovasi dan penambahan-penambahan fasilitas yang ada di PSC seperti sekarang tahun depan ada penambahan Pahlawan Business Center yang terbaru ini yang di nopo PAK ini kita ada spot nopo niku Shinkansen, ada nopo niku nanti ada galeri Enam galeri negara. nopo 6 negara, kemudian ada nopo niku yang kemarin 6 agama, gitu. Itu juga ada. Nanti intinya kita tidak hanya berpuas dengan yang ada sekarang, kita meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di PSC sehingga lebih meningkatkan untuk nopo niku daya tarik PSC sendiri. Itu mungkin dari segi infrastruktur, nggih. Mungkin dari yang non infrastruktur yang saya sebut tadi, kita harus aktif membuat event-event apa aja. Kayak kemarin contohnya itu nikah massal, event drum band ini. Terus kemarin nanti juga ada pengajian akbar Habib Syekh. Kemarin ada pengajian akbar napa Gus niku Miftah. Gus Miftah. Nggih, nanti juga napa niku event-event karnaval, event-event lainnya. Nanti event-event di luar infrastruktur, nggih. Event-event yang bisa menarik daya tarik masyarakat agar masuk ke PSC. Mereka menikmati PSC dan napa niku fasilitas PSC juga kita tingkatkan. Kita menambah area parkir. Untuk area parkir ini sangat sudah cukup banyak gitu ya. Di area perintis itu sudah cukup banyak area parkir di Noban itu sekitar Ka'bah itu juga ada parkir SMP 12 dan sekarang jadi Noban itu area parkir juga. Jadi kita tidak hanya menciptakan keramaian, tapi kita juga menciptakan Noban itu fasilitas lainnya untuk parkir karena apa artinya kalau masyarakat pengunjung ramai tapi mereka bingung mencari tempat parkir. Selain mungkin juga di mall-mall juga sudah parkir, tapi kita juga menyiapkan parkir-parkir di area PSC tersebut biar warga nggak bingungan cari parkirnya gitu. Oke, kemarin kemarin beberapa bulan yang lalu itu Hmm. kan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno kemarin kan pernah nih berkunjung ke Madiun khususnya Pahlawan City Center. Hmm. Beliau mengatakan bahwa Pahlawan City Center ini Betul. atau Kota Iya, Madiun itu betul. cocok dijadikan urban tourism. Apakah ada rencana untuk menjadikan Pahlawan City Center ini sebagai urban tourism ini, Pak? Hmm. Apakah ada Nggih. rencana, Pak, ke depannya? Nggih, tentu saja ya seperti yang saya singgung di depan tadi, nggih. Nggih. Tentu saja seperti yang saya singgung di depan tadi, rencana tersebut tentunya ada. Mengingat Kota Madiun ini bukan bukan seperti yang seperti tadi, bukan seperti Magetan yang punya pegunungan, danau atau seperti Gunung Kidul dan Pacitan yang punya pantai. Ya kan itu daya tarik alam, nggih. Kita nggak punya daya tarik alam kita. Lalu kita apa? Kita menciptakan daya tarik yang urban tourism tadi. Kita menciptakan daya tarik kita sendiri ke arah lokal. Jadi napa niku dengan adanya PSC ini kita ingin membentuk sebuah napa niku pusat-pusat wisata, pusat-pusat keramaian, urban tourism tadi sehingga untuk menarik napa niku wisatawan lokal dan luar kota terutama. Nggih. Jadi Hmm, kedepannya memang PSC disiapkan untuk napa niku salah satu ikon juga sih. Selain nanti banyak sekali Kota Madiun sekarang napa niku ikon-ikon wisata yang sudah dibangun oleh Bapak Wali Kota Madiun.
Apalagi sekarang di hampir 27 kecamatan, 27 kelurahan, nggih. Oke. Itu sudah ada lapak-lapak kelurahan, lapak Semendung, lapak Kelun, hampir yang dihias bagus-bagus sehingga menarik wisatawan lokal. Itu aja. Oke, Pak. Yang terakhir ini, Hmm. menurut Dinas PUPR sendiri atau Bapak ini selaku koordinator pembangunan jalan dan jembatan ini, apakah pembangunan Pahlawan City Center ini selama ini itu sudah mencapai tujuan yang diharapkan belum sih, Pak? Nggih. Untuk mencapai tujuan dalam jangka pendek mungkin sudah, nggih. Kita dalam jangka pendek kita sudah menciptakan sebuah napa niku khususnya untuk PUPR ya. Kita bicara untuk PUPR yang kita menciptakan atau membangun fasilitas pedestrian dan pelengkapnya, kita insya Allah sudah cukup berhasil membuat sebuah fasilitas trotoar yang aman, nyaman, dan ramah bagi difabel juga. Di mana trotoar ini mereka bagi anak kecil, bagi orang dewasa, orang tua, difabel, mereka nyaman untuk berjalan di PSC ini. Mereka nyaman untuk berinteraksi di PSC. Namun demikian kita tidak akan berpuas diri dengan pencapaian saat ini. Kita akan meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di PSC ini, di mana nanti kedepannya semua semua ini yang mendukung untuk kemajuan PSC akan kita tingkatkan lagi. Tiap tahun seperti yang jenengan tanyakan tadi, tiap tahun Bapak Wali Kota memberikan anggaran khusus untuk PSC ini, untuk peningkatan fasilitas di PSC, baik khusus PSC maupun pendukung-pendukungnya, seperti tadi Pahlawan Business Center, parkir, tempat-tempat galeri-galeri, yang dimana kedepannya untuk meningkatkan PSC ini agar lebih bagus dan lebih menarik intinya. Tidak hanya nyaman, aman, juga menarik wisatawan. Oke. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Pahlawan City Center ini merupakan destinasi buatan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi pejalan kaki, UMKM, pedagang, Betul. dan menarik autensi dari wisatawan nasional, daerah maupun internasional untuk datang ke Kota Madiun ya, kesimpulannya. Dan untuk Betul. depannya lagi itu Pahlawan City Center akan dibangun beberapa atraksi agar menarik perhatian masyarakat. Betul. Iya. Iya. Oke. Event-event tadi, Iya, event-event apa? Event-event yang bisa bersifat Iya. lokal maupun nasional yang menarik, daya tarik pengunjung gitu nih, guys. Nggih. Maksud gitu. Oke, berakhir sudah wawancara kali ini bersama perwakilan Dinas PUPR Kota Madiun. Terima kasih Pak Edi yang sudah menyempatkan hadir sebagai narasumber kelompok kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan ini kami bertiga ada Arin, saya sendiri Asan, dan Muhammad Farel akan membahas mengenai sinergi antar lembaga daerah khususnya promosi di Pahlawan City Center bersama narasumber kami yaitu Pak Heru Waskita SEMM, Subkoordinator Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata perwakilan dari Disparbudpora Kota Madiun. Selamat pagi Pak Heru. Pagi Mas Asan. Sehat G? Alhamdulillah, doanya sama-sama sehat ya. Oke, sebelum masuk ke sesi wawancara, kami akan menjelaskan sedikit nih tentang Pahlawan City Center. Pahlawan City Center atau PSC merupakan destinasi baru yang ada di Kota Madiun. Kata orang-orang, destinasi ini mirip dengan Malioboro, Jogja. PSC ini berada di Jalan Pahlawan, Kota Madiun, dibangun pada akhir tahun 2019, menelan biaya 11 miliar dan diresmikan bersama dengan patung Merlian pada 21 April 2021. Nah, langsung masuk pertanyaan saja nih Pak. Ya Mas. Mas Farel ya? Iya Mas Farel. Apa sih Pak yang mendasari alasan yang mendasari dibangunnya Pahlawan Street Center, dan apa yang membedakan Pahlawan Street Center dengan Malioboro yang ada di Jogja, Pak? Alasannya yang pertama, Kota Madiun kan tidak punya wisata alam. Jadi kita membuat wisata buatan. Dan kita belajar dari daerah lain, yaitu dari Malioboro itu. Dan bedanya
Malioboro dengan PSC itu lebih banyak fasilitasnya yang ada di PSC. Ada patung Marian, juga ada yang baru ini Mushola Ka'bah itu Mas, yang mendatangkan wisatawan mancanegara dan domestik. Seperti itu. Selanjutnya ya Pak, apa peran Dinas Pariwisata Kota Madiun dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Pahlawan Street Center ini? Nah, seperti festival atau apa gitu, ngoten Pak? Ya. Kita sering adakan event kegiatan di PSC. Tempo hari ada Gus Miftah itu yang pengajian itu. Pada saat dari santri itu kurang lebih 23.000 jamaah yang hadir. Kita kerahkan SD, SMP, MI, MTS itu ke situ. Kemudian juga ada festival nasi pecel itu ada di situ. Juga ada Fashion Week. Kita juga nyontos yang Citariam itu seperti itu. Tiap malam minggu. Kemarin hari ini juga ada kejurnas drum band 15 provinsi dengan bintang tamu Akpol dari Semarang. Jadi sering banyak event Mas untuk menarik wisatawan mancanegara dan domestik di PSC. Soalnya bagaimana tahapan yang dilakukan sebelum mengadakan suatu event atau festival tersebut agar berjalan dengan lancar ya Pak? Kita rapat koordinasi Mas dengan instansi terkait, dengan Kominfo untuk publikasi, juga dengan Dindik, Dinas Pendidikan itu untuk pengerahan masa anak-anak SD, SMP, SMA itu, dan juga bidang kebudayaan untuk mengisi panggung hiburannya. Juga kita juga koordinasi dengan Disub, Satpol untuk keamanan, juga polisi itu kita undang untuk koordinasi faktor pengamanan biar pengunjungnya nyaman menyaksikan kegiatan budaya kesenian di PSC. Selain Dinas Pariwisata itu sendiri, lembaga daerah atau stakeholder apa saja yang ikut berperan dalam promosi, komunikasi dan publikasi terkait Pahlawan Street Center ini Pak? Kita gandeng Kominfo Mas. Kominfo kan punya Videotron, juga punya media sosial juga. Kita juga undang bikin banner-banner, juga bikin acara-acara festival yang bisa menarik. Kita undang bintang tamu juga. Kemarin Menteri Ekraf itu Sandiaga Uno juga hadir di PSC. Jadi seperti itu. Kemarin juga ada Gowes juga untuk anak-anak yang penggemar sepedaan itu juga sering ada event di PSC itu. Seperti itu Mas. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, di antar lembaga daerah maupun pihak lain itu seperti apa ya Pak yang membuat promosi Pahlawan Street Center ini dapat berjalan dengan lancar? Masing-masing OPD sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya menganggarkan kegiatan di PSC. Seperti Dinas Pekerjaan Umum itu menganggarkan untuk sarprasnya. Dinas Perkim, Perumahan Permukiman juga menganggarkan anggarannya untuk lebih melengkapi sarprasnya. Mungkin ada toilet berjalan, ada musolanya, ada warung-warung seperti itu. Dinas Perdagangan juga bikin kantin-kantin, bikin waralaba, bikin angkringan seperti itu. Jadi semua OPD bersinergi, menganggarkan juga ada bantuan untuk pemeliharaan sarprasnya itu. Jadi bersinergi terus setiap tahun masing-masing OPD bikin acara-acara di PSC itu untuk menarik minat wisatawan mancanegara dan domestik seperti itu. Baik, berarti itu ada hambatannya ya Pak? Terus hambatan seperti apa sih Pak yang dilalui Dinas Pariwisata, lembaga maupun pihak lain dalam promosi Pahlawan Street Center ini? Kalau hambatan masih ada Mbak. Hambatannya ya kita tetap meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan tetap menjaga ketertiban, keamanan. Tidak boleh ada atribut-atribut politik di situ, ya, seperti itu. Kalau hambatan-hambatannya seperti terus ada. Jadi kita bersinergi dengan OPD yang lain, saling menjaga. Yang berat kan memelihara, mempertahankan, membuat itu ya agak berat. Tapi yang berat itu pemeliharaannya, maintenance-nya itu yang berat. Ya. Yang tetap kita koordinasi dengan instansi terkait lintas sektoral seperti itu. Rasa memilikinya itu harus ada di masyarakat Kota Madiun dan pengunjungnya seperti itu. Itu Mbak. Baik, yang selanjutnya menurut Dinas Pariwisata, salah satu acara atau festival apa yang memberikan pengaruh terhadap eksistensi Pahlawan Street Center? Ya, fashion tuh Mbak, yang setiap malam minggu itu ada panggung seni anak-anak muda SMP SMA itu, dan lebih banyak lagi pengunjungnya. Pengajian Gus Miftah kemarin juga luar biasa yang hadir. Seperti ya, kita tetap menjaga kebersihan keamanannya itu seperti itu. Jadi sering ada event kegiatan, mungkin skalanya provinsi bisa ke nasional itu, bahkan yang akan datang kita bikin acara luar negeri, kita undang siapa di situ biar ramai, biar tetap eksis untuk PSC-nya.
Berarti sering ada event ya Pak di PSC Sering ini? ada setiap malam minggu, malah parade senja Mbak. Parade senja itu tiap tanggal 17 dan setiap hari Sabtu. Monggo nanti bisa suatu saat bisa hadir di Madiun tanggal 17 setiap bulan itu mesti ada parade senja. Kemarin yang terakhir kita undang Akpol dari Semarang itu luar biasa pengunjungnya sampai ke luar kota juga hadir semua. Yang hari ini Gubernur Sumut dia juga hadir di Kota Madiun untuk melihat lomba drum band. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, apakah setiap tahunnya pemerintah Kota Madiun ini memberikan dana untuk promosi, komunikasi, serta publikasi PSC? Kalau ada Ya. itu berapa Pak kisarannya? Ya, tahun ini sekitar 500 juta di bidang pemasaran pariwisata. Yang subkoordinator saya 250 juta itu untuk promosi pariwisata. Satunya PSC itu ya dengan sering ada event-event itu kita gandeng kebudayaan, kita gandeng Kominfo, sering ada festival yang setiap Sabtu itu ada parade senja, kemudian malam minggu juga band anak-anak pelajar itu. Juga kemarin juga ada lomba mewarnai kaligrafi juga Mbak untuk anak TK MIRA itu. PAUD juga, kemudian ada lomba adan, juga ada lomba tartil dan tilawah juga anak-anak di Musola Ka'bah di PSC itu. Sering ada event-event. Untuk yang selanjutnya, apa sih Pak dampak yang didapat dari promosi PSC selama ini bagi Kota Madiun? Ya, terima kasih. Alhamdulillah pertumbuhan ekonominya meningkat. Melebihi Jawa Timur, Mbak. Kalau di Jawa Timur 5%, pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun sudah 8% ini. Melebihi, bahkan juga nasional juga ini. Jadi dengan adanya sering ada festival itu kan ekonomi menggeliat naik. Warung juga laku, parkir juga laku, laris juga itu. Kuliner juga laku. Tumbuhan juga apa? Cendera mata souvenir juga laku semua. Itu Gojek, Gokar juga laku semua. Banyak wisatawan yang datang. Adanya kegiatan fasilitasi. Iya, itu kan kita udah dapat manfaat dari promosi bagi Kota Madiun ya. Tapi ini untuk selain dari Kota Madiun ini apa sih dampak yang didapat dari promosi seperti acara atau festival yang diadakan di sekitar Palangsi Center ini bagi masyarakat sekitar, Pak? Sekitar pertumbuhan ekonomi, warung-warungnya mereka juga laku. Jadi kan banyak angkringan di sekitar Pahlawan itu, di dekatnya Matahari juga ada angkringan penuh itu. Jadi baik dari pengunjung maupun dari aparat keamanan juga sering makan di situ. Juga nanti membawa oleh-oleh yang juga ada bruder cokro juga di situ juga jualan seperti itu. Juga ada menambah tenaga kerja. Artinya ada polisi pariwisata juga ada yang go-kart, gojeknya juga laku, abang becak juga laku, ada becak wisata juga ada di situ. Semua laku semua bergerak, lihat ekonomi juga tumbuh, juga berkembang. Nah, pada intinya menambah PAD daerah. Gitu, nggih. Untuk rencana ke depan nih Pak, apa sih promosi rencana ke depan untuk Palangsi Center agar bisa menarik wisatawan yang datang gitu Pak? Yang akan datang sebetulnya kita mengundang Habib Syekh ini pengajar selawatan. Cuma tempatnya nggak di situ tapi di Stadion Wilis. Kalau ada memungkinkan di PSC mungkin ya bisa, cuma akan kurang memungkinkan karena butuh lapangan yang luas yang besar, akhirnya di stadion itu. Coba kalau ada di lebih luas, ada di lapangan di alun-alun seperti itu ya bisa mengundang bisa 5.000 6.000 jamaah selawatan yang seperti itu di PSC. Cuma karena tempatnya seperti terbatas karena ya jalan raya atau protokol ya kita pindahkan acara selawatan itu di Stadion Wilis Madiun. Tanggal 23 Desember Mas. Nanti longgar tindak ke Madiun aja, nanti bisa menyaksikan bagaimana jamaah selawatan Habib Syekh di Kota Madiun dan sekitarnya itu luar biasa, tumplek-plek di situ. Juga pertumbuhan ekonomi juga meningkat lagi. Oke. Terus kemudian apakah ada rencana ke depan untuk menjadikan Palangsi Center sebagai urban tourism? Kan kebetulan kemarin Pak Sandi kan pernah berkunjung ke Palangsi Center dan beliau mengatakan Palangsi Center itu cocok untuk dijadikan sebagai urban tourism. Ya. Kita sering ada kegiatan Mas untuk yang akan datang itu kita undang, mungkin festival reok di situ juga, festival angklung. Yang tempoh hari yang masuk muri itu nikah massal yang 20 pasang itu juga masuk muri karena ada sambung tuwo sekitar 120 sambung tuwo. Nanti yang akan datang kita bikin event lagi yang lebih menasional juga lebih ke internasional. Mungkin ada makan pecel gratis 1.000 anak juga itu bisa masuk rekor muri. Oke. Acara yang kita undang muri dari Semarang itu. Ya, dan yang terakhir ini menurut Dinas Pariwisata, apakah promosi yang sudah dilakukan untuk Palangsi Center ini sudah mencapai tujuan yang diharapkan, Pak?
tujuan sudah diharapkan, tapi kita juga tidak berpuas diri, Mas. Yang lebih memperbaiki sarprasnya mempercantik, mungkin tambah-tambah lampu biar lebih indah, tambah-tambah tanaman juga lebih indah, agar wisatawan itu lebih kerasan tinggal di situ berlama-lama dan bisa kembali lagi seperti ke Malioboro itu, Mas. Jadi kan kita ada rasa penasaran, ada sarpras yang baru seperti Musola Ka'bah yang baru, Menara Eiffel, 7 negara, galeri 7 negara itu juga ada patung Marian, dan ini kita tambah lagi fasilitas yang akan datang. Oke. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Pahlawan City Center ini promosinya sudah berjalan seperti mengadakan event, berbagai event dan tertentu, dan untuk kedepannya ini apa ya, promosinya itu akan diintensifkan dengan mengadakan event-event yang bisa menarik atensi dari wisatawan. Oke. Event lagi, Mas. Oke, berakhir sudah wawancara kali ini bersama Dinas Pariwisata Kota Madiun. Terima kasih Pak Heru yang sudah menyempatkan hadir sebagai narasumber kelompok kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.